Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Aldara Fahira dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Maluku. Di latar belakangi karena adanya keinginan rakyat Maluku untuk mengusir Belanda karena Belanda melakukan sistem monopoli dan pelayaran Hongi yang membuat rakyat Maluku merasa sengsara dan dirugikan. Belanda melakukan sistem monopoli terutama pada rempah-rempah yang nantinya akan diserahkan kepada VOC. Di dalam Perang Maluku ini banyak para pahlawan yang ikut serta dalam Perang Maluku, salah satunya adalah Kapten Patimura. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama ada proses perangnya. Melihat kesewenang-wenangan Portugis pada tahun 1565, muncullah perlawanan dari rakyat Ternate di bawah pembinaan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyurutkan seluruh rakyat dari Irian Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Maluku. Portugis kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun dengan ketimpangan kemanusiaan. Akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan perundingan tersebut pada tahun 1570. Pada saat perundingan, Sultan Hairun malah ditangkap dan dibunuh, dan inilah salah satu penyebab Maluku menjadi marah besar kepada Portugis. Setelah Sultan Hairun dibunuh, dilanjutkan dengan pimpinan Sultan Babul Putra, yaitu anaknya Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu rakyat Maluku semangat untuk melawannya. Akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1575. Berhasil diusir dari Ternate, orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605. Dan Portugis dapat usir oleh emosi dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Dilanjutkan, menanggapi kondisi yang demikian, banyak para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Sebagai contohnya, telah diadakan pertemuan rahasia di Pulau Haruku, pulau yang dihuni oleh orang Islam. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 1817, di Pulau Sapurua yang telah dihuni orang-orang Kristen, kembali adakan pertemuan di sebuah tempat yang sering disebut dengan hutan kayu putih, dan berbagai pertemuan itu disampaikanlah bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejamannya. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan, dan para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Duurstede, tapi ternyata di benteng tersebut sudahlah berkumpul pasukan-pasukan dan terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Martatirihaho, Thomas Patiwali, dan Lukas Latumahina. Sementara di pimpinan Belanda yaitu Van den Berg. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Duurstede dan tidak begitu menghiraukan tembakan-tembakan meriam yang dimuntahkan oleh serdadu Belanda. Dalam benteng itu, senjata para Maluku masih sederhana seperti pedang, keris. Karena waktu yang hampir bersamaan, pejuang Maluku satu persatu manjat dan masuk ke dalam benteng presiden dan dapat dibunuh. Di benteng Duurstede dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku, jatuhnya benteng Duurstede telah menambah semangat juang para pemuda Maluku untuk terus berjuang melawan Belanda. Strategi pihak Indonesia. Pada Mei 1817, rakyat Maluku membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan nama Kapten Patimura, yang merupakan bekas seorang sersan militer Inggris
serta pejuang lainnya antara lain Antoni Rebok, Said Parintah, Lukas Selano, Philip Satumahina, Thomas Patiwael Ulupaha, serta seorang pejuang wanita bernama Christina Marta Tiahahu dan ayahnya Paulus Tiahahu untuk menyerang dan merebut benteng Dürstedt. Kapiten Patimura dan para pejuang lainnya membakar perahu-perahu yang ada di pelabuhan Porto, kemudian mengepung benteng Dürstedt dan melakukan penyerangan. Dalam peristiwa ini, kepala residen Saparua yang bernama Van den Berg tewas beserta pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dürstedt. Berita tentang jatuhnya benteng Dürstedt dan penyerangan Patimura menggoncang pemerintah Belanda di kota Ambon. Dan mendengar berita tersebut, Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard mengutus Mayor Beaches. Mengetahui datangnya pasukan Belanda, Kapiten Patimura dengan segera mengatur taktik dan strategi pertempuran. Bersama dengan pasukan rakyat Maluku sebanyak sekitar 1.000 orang, Patimura berhasil menaklukkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Beaches. Pasukan rakyat diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Bahkan, untuk menaklukkan perjuangan rakyat Maluku, Belanda melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Letnan Petersen berhasil menyergap Patimura dan Philip Satumahina pada tanggal 11 November 1817 dengan dibantu beberapa orang pengkhianat. Perjuangan Patimura bersama tokoh perjuangan rakyat Maluku lainnya pun berakhir setelah ditangkap dan dihukum dengan hukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817. Strategi Belanda dalam Perang Maluku. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung, serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda atau VOC dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli, perdagangan, pelayaran, kerja paksa, dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat bagi segi sosial ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Selama 200 tahun, rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Namun, mayoritas masyarakat tidak dapat keuntungan dari sisi ekonomi yang dirasakan. Alih-alih mendapat keuntungan, rakyat Maluku justru semakin menderita dengan adanya berbagai kebijakan seperti pajak yang berat berupa penyerahan wajib atau verite referentin dan kontingenten, serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia yang lain. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawano. Proklamasi Haria disusun oleh Patimura. Ketika pemerintah Belanda mulai memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop, klien residen Saparua Johannes Rudolf van der Berg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Patimura bersama Philip Latumahina dan Lukas Selano melakukan penyerbuan ke benteng Dürstedt. Berita tentang jatuhnya benteng Dürstedt ke tangan pasukan Patimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Beaches. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Beaches. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin oleh Overste de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi hanguskan, siasat berunding, serangan mendadak, aksi vandalisme dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat,
Letnan Pietersen berhasil menyergap Pattimura dan Philip Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Perang Kerajaan Maluku. Kini Belanda di atas angin, dan Pattimura makin terdesak dan terpaksa harus melawan secara gerilya. Usaha pembersihan kemudian dilakukan untuk meredam terulangnya kembali pemberontakan, dan yang paling utama adalah menangkap Pattimura. Usaha Belanda menangkap Pattimura terus-menerus mengalami kegagalan, dan akhirnya Pattimura pun ditangkap di sebuah rumah di daerah Sinisori. Pattimura ditangkap karena pengkhianatan oleh salah satu anak buahnya. Karena Pattimura bukanlah raja, maka dia diperlakukan seperti tawanan perang rendahan. Tertangkapnya Pattimura ini tidak membuat surut perlawanan Maluku. Raja Manusama Paulus Tiahu dari Abobu Nusa Laut terus melakukan pemberontakan dengan cara membajak kapal-kapal Belanda. Untuk menopang pemberontakan Belanda bertindak sangat kejam dalam menghukum daerah yang dicurigai sebagai sarang pemberontakan. Rumah-rumah dibakar, orang-orang Ternate dan Tidore pun yang membantu Belanda diizinkan untuk merampok dan merampas di desa Saparu. Raja Abobu Manusama Paulus Tiahu akhirnya berhasil ditangkap beserta putrinya Kristina Marta Tiahu yang masih kecil, yang waktu itu usianya masih 17 tahun. Komandan Farwell diperintahkan memimpin kapal perang Evergen ke Nusa Laut. Sesampainya di Nusa Laut, Evergen mendapat penumpang istimewa yaitu Paulus Tiahu dan anaknya Kristina Marta telah berkumpul di pantai Nusa Laut. Kemudian, raja digiring ke geledak kapal dan ditembak di depan anaknya dan disaksikan oleh rakyatnya. Akhirnya, karena masih kecil, Kristina Marta Tiahu dibebaskan. Akan tetapi, Kristina malah meneruskan perlawanan bapaknya. Sampai akhirnya ia pun kembali tertangkap bersama 39 orang sisa pengikutnya. Akhirnya, 40 orang tahanan itu dibawa ke Batavia dengan kapal Evergen, kapal tempat ayah Kristina dihukum mati. Di tengah perjalanan, Kristina tidak mau makan, sampai akhirnya ia mati kelaparan. Pada tanggal 1 Januari 1818, jenazah Kristina dibuang ke laut. Pada tanggal 16 Desember 1817, para pemimpin perlawanan Maluku dihukum gantung di benteng New Victoria di tepi pantai Ambon. Mereka adalah Pattimura, Anthony Ribot, Philip Latumahina, dan Said Parintah. Anak Residen Vandenberg yang telah dikembalikan kepada Belanda diharuskan menyaksikan hukuman ini. Upacara eksekusi ini cukup megah karena dimeriahkan dengan formasi kapal perang Belanda dan kora-kora Ternate dan Tidore, salvo meriam dan marching band. Kemudian, paduan suara gereja menyanyikan lagu-lagu rohani. Kemudian, seorang tentara berpangkat kapten membacakan kesalahan-kesalahan Pattimura dan kawan-kawan untuk kemudian membacakan keputusan vonis mati dengan digantung. Sebelum digantung, Pattimura mengucapkan sebuah kata-kata yang terkenal. Pattimura, Pattimura tua boleh mati, tetapi Pattimura muda akan bangkit kembali dan melawan. Akhirnya matilah Pattimura dan kawan-kawan. Jenazah-jenazah para pemberontak ini dibiarkan bergantung di muka umum sampai membusuk. John Luberg, anak Vandenberg, memohon kepada pemerintah Belanda agar diizinkan melengkapi namanya menjadi Vandenberg Van Saparua untuk mengenang Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku berhenti setelah banyak pemimpin yang tertangkap atau terbunuh ontak. Sekian, terima kasih.